Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Desinta Mileswari, NIM 2019-01313, Program Studi Teknik Sipil dari Universitas Ngurah Rai. Di sini saya akan melanjutkan tugas review mengenai estimasi pengenalan biaya kedua. Yang pertama itu pricing atau penetapan harga, hal-hal yang diperlukan oleh kontraktor untuk menentukan dalam penyusunan estimasi biaya antara lain seperti penyesuaian harga, subkontraktor, strategi tenaga kerja langsung, struktur overhead job site, dan perhitungan biaya. Produktivitas tenaga kerja langsung merupakan suatu hal yang paling sulit untuk diperhatikan atau diperkirakan. Merupakan item paling berisiko dalam mengestimasikan. Hanya dapat diperkirakan berapa jam yang dibutuhkan untuk melakukan tugas. Misalnya, produktivitas pekerjaan pintu adalah 10 mH per pintu. Selanjutnya, ini disebut dengan unit atau man hour atau UMH. Produktivitas tenaga kerja secara langsung. Merupakan sistem ini memungkinkan terjadinya fluktuasi tingkat kerja, variasi geografis, dan waktu. Sumber produktivitas tenaga kerja baik adalah database estimasi kantor pusat kontraktor. Selanjutnya, perlu pengembangan database berdasarkan estimasi dan riwayat tenaga kerja pada proyek sebelumnya. Sumber tingkat produktivitas tenaga kerja lainnya adalah database yang diterbitkan atau panduan referensi. Misalnya, data biaya konstruksi bangunan. Jumlah total dari jam kerja yang diperlukan menjadi sumber informasi untuk penjadwalan biaya. Untuk tingkat upah yang diberikan kepada pekerja ditentukan oleh beberapa hal, yaitu perjanjian serikat pekerja kalau ada, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, dapat berupa gabungan upah kerja harian atau mandor, dapat berupa rata-rata dari gaji pekerja harian, dapat juga menggunakan tingkat upah kerja campuran yang memperhitungkan tukang kayu, tukang buruh, tukang batu, serta tukang besi semuanya bersama-sama. Dan untuk penetapan harga material, dari sumber satuan harga material terbaik adalah dari pemasok. Selanjutnya, pemasok diundang untuk memberikan harga pada setiap yang sama dengan kontraktor yang lainnya di awal proses. Sumber harga material lainnya adalah database harga di kantor pusat atau estimasi pada sebuah proyek sebelumnya. Berikut merupakan contoh rekapan dari penetapan harga atau disebut dengan pricing recap sheet. Bisa dilihat pada tabel berikut. Penetapan harga pekerjaan yang disubkontrakkan. Sumber harga subkontraktor terbaik adalah berasal dari subkontraktor itu sendiri, lalu diundang oleh suatu proyek sebagai salah satu langkah dalam melakukan proses estimasi. Kontraktor umum harus memperkirakan cakupan kerja subkontraktor di dalam perusahaan untuk menyempurnakan anggaran kasar atau awal, yang nantinya untuk memeriksa kewajaran tawaran subkontraktor yang telah diterima. Setelah kontraktor mendapatkan harga penawaran terendah dari subkontraktor, maka estimasi GC harus diganti dengan harga subkontraktor tersebut. Perlu diperbuatkan tabel spreadsheet penawaran untuk membantu menganalisis perbandingan penawaran yang diterima dari subkontraktor dan supplier material pada saat pelelangan. Selanjutnya ada job site general condition, yaitu merupakan suatu hal yang berguna untuk memberikan suatu gambaran mengenai durasi pengerjaan suatu proyek. Diperlukan jadwal internal untuk mendukung persiapan estimasi kondisi umum job site. Proses persiapan rangkuman jadwal kegiatan yaitu dengan memanfaatkan pengalaman masa lalu, estimasi jam kerja langsung, menghimpun masukan dari pengawas atau pelaksana suatu proyek. Tim proyek akan membuat jadwal secara kasar berdasarkan usulan jam-jam kerja, kompleksitas proyek, dan masukan awal subkontraktor tentang durasi dan pengiriman atau delivery. Durasi proyek ini dapat dipengaruhi atau sangat tergantung dari beberapa hal. Yang pertama itu ada kondisi lokasi, kompleksitas proyek, tenaga kerja yang tersedia, pengiriman waktu material dalam jangka waktu lama, dan begitu juga dengan cuaca yang ada di sekitarnya. Dari penjelasan beberapa hal tersebut dapat dirangkum suatu estimasi. Sebuah rangkuman estimasi akan digunakan untuk mengumpulkan semua estimasi pekerja secara langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. Harga yang sudah direkap selanjutnya diposting nilai pada lembar rangkuman estimasi.
Nah, estimator perlu melakukan pengecekan ulang atau meriksa perhitungan matematikanya untuk memastikan seberapa kebenarannya. Selanjutnya, di bagian di bawah rangkuman estimasi, di bawah subtotal biaya langsung, biaya tak langsung, dan biaya subkontraktor terdapat serangkaian markup persentase biaya. Kontraktor umumnya berukuran sedang mungkin menarik fee maksimum atau minimum 1% hingga 4%, yaitu 1% hingga 4% dari total volume tahunan mereka. Mereka menutupi biaya ini. Nah, fee tersebut merupakan keuntungan yang diinginkan dari tambahan biaya tidak langsung overhead dari kantor pusat. Nah, berdasarkan fee tersebut berkisar dari 2,5% hingga 7,5% untuk pekerjaan komersial. Fees lebih dari 10% dan lebih tinggi untuk proyek sivil dan redensial. Kontraktor komersial yang lebih kecil biasanya membutuhkan fee yang lebih tinggi karena volume proyek tahunan mereka yang lebih kecil. Jika kontraktor melakukan sendiri sebagian besar pekerjaannya, kontraktor memiliki peningkatan risiko yang proporsional, membutuhkan fee yang lebih tinggi. Nah, berikut merupakan hasil gambaran dari hasil rangkuman estimasi. Di situ ada job site general condition, demonstration, concrete, masonry, struktural, dan yang lainnya. Seperti gambar berikut bisa dilihat, dan subtotal dari pekerjaan itu sudah ditotalkan juga di bagian akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas review pengenalan estimasi kedua. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.